Saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita belajar Alkitab lagi sambil merenung ya. Jangan merasa bosan ya. Saudara-saudariku, apa kabar? Horas berkah dalam, salam damai sejahtera. Tema kita kali ini, tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Injil Lukas bab 4 ayat 24 sampai 30. Jangan lupa ini subscribe, bagikan kepada teman-teman di grup dan dalam keluarga saudara-saudari semuanya. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, dikatakan di sini tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Jadi konteks kata-kata Yesus ini sebelumnya bahwa dia ditolak di tempat ia dibesarkan, yaitu di kota Nazaret. Penolakan kabar gembira yang disampaikan Yesus di Nazaret ini ternyata sudah terjadi jauh sebelumnya, sehingga dari pengalaman-pengalaman itu Yesus menyampaikan tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Yang seperti apa itu? Yesus mengutip peristiwa ini. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Ya, jadi zaman itu Nabi Elia sebenarnya sudah diutus kepada orang Israel ketika terjadi bahaya kelaparan ini, kelaparan yang boleh dikatakan sangat hebat menimpa seluruh negeri. Disebutkan, tapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka. Ya, meskipun di Israel itu banyak janda, tetapi kenapa justru utusan itu kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon? Aneh ini. Ini kan daerah orang kafir. Kenapa Elia justru diutus di daerah kafir ini? Ya karena ketika itu orang-orang Israel tidak menghargai para nabi. Ya. Itu pada zaman Nabi Elia. Dan Yesus mengutip satu peristiwa lagi, pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel. Ya sebenarnya orang-orang kusta di Israel ini, kalau mereka mau menerima para nabi, mereka pun bisa sembuh, mereka akan ditahirkan. Dikatakan apa di sini, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan. Ya kenapa? Di Israel aja banyak orang kusta kok tidak seorang pun ditahirkan? Ya karena mereka tidak menghargai nabi di tempat asalnya. Ya, pewartaan Elia dianggap sepele. Tadi juga sebelumnya pada zaman Elia, ya, pewartaannya tidak dihormati. Nabi ini tidak dihormati di Israel. Baik Elia maupun Elisa tidak dihormati. Maka disebut tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain dari pada Naaman orang Syria itu. Nah itu ya, jauh sebelum Yesus ditolak, ternyata nabi-nabi ini sebenarnya juga sudah mendapat penolakan, sehingga justru orang asinglah yang mendapat berkat. Mendengar itu marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung. Ngeri sekali ini ya. Kekerasan ini yang diandalkan. Berkat diberikan tidak mau, ketika berkat diberikan kepada orang lain, ya karena mereka menolak, mereka melakukan kekerasan. Ya. Untuk melemparkan dia dari tebing itu. Ya, namun Yesus bisa lewat dan pergi. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, peristiwa yang disampaikan
oleh Yesus sebagai sindiran ini sebenarnya mau mengingatkan mereka, mengapa toh ada kabar baik kok mereka itu menolak? Mengapa ada kabar gembira kok ditolak? Yesus yang adalah warta Injil, warta gembira itu sendiri ditolak oleh mereka. Maka lalu berkat akan menjadi milik orang lain. Nah, saudara-saudari yang terkasih, seringkali dalam kehidupan kita pun kita juga menyepelekan berkat, mengabaikan teguran Tuhan, sehingga berkat itu menjadi tertutup, seperti saat di Israel terjadi kelaparan, berkat tertutup bagi mereka, tetapi justru diberikan kepada seorang janda di Sarfat. Pada zaman Nabi Elisa, orang kusta begitu banyak di Israel, yang disembuhkan justru orang asing. Kita mohon semoga kita mampu bertobat dan berkat tetap mengalir bagi kita. Dengan cara apa? Menerima Yesus. Ini kan konteksnya menerima Yesus. Nah, saudara-saudari yang terkasih, salam damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa untuk subscribe, bagikan kepada teman-teman di grup-grup dan keluarga saudara, biarlah mereka ikut belajar kitab suci. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, keluarga saudara dinaungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.